Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Khusus buat Sabtu dan Minggu, saya akan membuat segmen yaitu Sekam, Seram Mencekam. Di segmen ini saya akan bercerita pengalaman mistis yang pernah saya alami. Baik teman-teman, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya diberi kesehatan walafiat gitu ya. Baik teman-teman, saya dulu bekerja di salah satu perusahaan pariwisata di Malang, dan pada saat itu saya shift malam. Posisi saya sebagai driver, yaitu ngantar tamu, antar jemput tamu dari kota A ke kota B. Mungkin teman-teman lebih paham lah ya apa yang saya katakan gitu ya. Pada saat itu saya shift malam. Shift malam itu dari jam 9 sampai jam setengah 6 pagi. Pada saat itu saya ditugaskan untuk drop off tamu ke salah satu kota di Nganjuk. Pada saat itu belum ada tol ya teman-teman, tol belum jadi. Akhirnya saya memutuskan lewat Batu, terus Ngantang, Kasembon, Kediri, baru Nganjuk. Singkat cerita, saya berangkat perjalanan menuju Nganjuk itu jam 10 malam. Saya membawa 4 tamu, 3 laki-laki, 1 perempuan. Singkat cerita, pada saat saya sampai di salah satu desa di Kasembon. Kasembon itu perbatasan habis Ngantang terus Kasembon baru Kediri gitu teman. Pada saat di desa Kasembon, 3 tamu saya yang laki-laki ini tidur. 1 perempuan duduk di sebelah saya, itu berinisiatif menemani saya ngobrol biar saya nggak ngantuk gitu ya. Singkat cerita, pada saat di Kasembon, tiba-tiba tamu saya ini menangis histeris teman. Akhirnya saya memutuskan untuk cari pom SPBU di wilayah Kasembon. Pada saat saya sampai di SPBU itu, akhirnya saya tanya tamu saya ini, kenapa Anda tiba-tiba menangis gitu ya. 1 kali saya tanya gak jawab, sampai 3 kali saya tanya beliau gak jawab. Akhirnya saya sedikit agak memaksa ya, soalnya saya kan penasaran juga. Akhirnya beliau mau menjawab. Soal katanya saya itu nabrak nenek-nenek nyebrang. Dan pada saat itu di wilayah Kasembon itu banyak hutan teman-teman. Di kanan kiri saya ini banyak hutan gitu. Dan saya nggak merasa nabrak orang ataupun nenek-nenek ya. Soalnya pada saat itu sepi, hanya saya saja yang melintas di situ. Dan gak mungkin dong seorang nenek nyebrang di hutan yang sepi, ya kan? Dan saya juga nggak merasa nabrak nenek-nenek gitu loh. Mungkin saya sempat berpikiran itu, mungkin tamu saya ini halusinasi gitu ya. Akhirnya di pom itu saya tenangkan dulu sampai beliau benar-benar tenang, dan saya melanjutkan perjalanan lagi menuju Nganjuk. Singkat cerita, saya sampai Nganjuk, sampai di rumah tamu ini tersebut. Akhirnya saya ditawari untuk menginap gitu ya. Mas, nginep di sini aja kalau nggak berani pulang. Soalnya kalau melintas di situ malam-malam bahaya Mas, apalagi Mas yang nggak bisa melihat itu, karena saya nggak bisa melihat gituan ya teman-teman. Walaupun saya nggak melihat, ya saya percaya memang adanya jin atau apa ya. Ternyata tamu saya ini indigo teman-teman. Pada saat itu saya ditelepon oleh
atasan perusahaan saya ada jadwal drop off lagi ke salah satu bandara Surabaya. Akhirnya mau gak mau kan saya harus memutuskan pulang gitu ya. Singkat cerita, saya perjalanan pulang dan sampai di Kasembon itu masih aman teman-teman. Di Kasembon masih aman, barulah saya merasakan merinding yang luar biasa. Saya merasa merinding itu volume audio di mobil saya besarin biar nggak gimana ya, menghilangkan rasa takut gitu ya. Pada saat di perbatasan Kasembon dan Ngantang, tiba-tiba audio mobil saya itu mati. Itu yang saya heran, mati. Dan coba saya pencet-pencet terus ya, gak nyala. Akhirnya saya tidak sengaja melihat spion tengah mobil itu di jok paling belakang. Pada saat itu saya bawa minibus ya, minibus 7-seater. Di jok paling belakang itu ada wanita berambut panjang, pakai pakaian putih sambil menangis teman-teman. Posisinya gini nih, ini rambutnya ke depan semua, aur-auran ya, sambil menangis. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya ya, bismillah lah gitu ya. Kamu siapa? Saya gituin. Kamu siapa? Tolonglah jangan ganggu saya gitu. Saya mencari rezeki dengan halal. Saya niat kerja ini untuk ibadah, kayak gitu. Dia nangisnya semakin kenceng. Ya teman-teman tahu sendiri lah ya, nangisnya kuntilanak gimana. Duh, jadi merinding saya kalau ingat-ingat kejadian ini. Akhirnya saya pada saat itu ketakutan banget. Akhirnya saya memutuskan untuk cari masjid di wilayah perbatasan antara Ngantang dan Kasembon. Akhirnya saya menemukan masjid itu di perbatasan, pas sekali perbatasan Ngantang. Dari perbatasan itu jarak 1 kilo saya nemu masjid. Sebelum sampai di masjid, kuntilanak ini tiba-tiba habis nangis tertawa teman-teman. Tahu kan tertawanya kuntilanak gimana? Ya seperti itulah. Saya jadi merinding. Akhirnya saya berhenti di masjid. Sampai di masjid itu tiba-tiba hilang dia. Saya ke masjid itu barangkali ada yang sholat gitu ya, ada yang sholat malam. Pada saat itu posisi jam 1:30 malam ya kan, ada yang sholat. Saya berniat minta tolong gitu loh. Dan di masjid itu ternyata gak ada orang sama sekali. Akhirnya saya ambil wudhu, sholat malam, meminta pertolongan lah ya sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Habis selesai sholat, saya cek tuh mobil, ternyata aman. Terus audio juga saya coba lagi, ternyata nyala. Akhirnya saya bismillah, niat lillahi ta'ala, perjalanan pulang. Soalnya kan di Malang sudah ditunggu di bandara itu jam berapa ya teman saya itu boarding ya? Kemungkinan jam 5 lah boarding, dan saya harus sampai di sana itu jam 4 pagi. Akhirnya saya ngebut. Pada saat ada kayak semacam hutan lagi ya, Ngantang, itu mulai ada kejanggalan lagi teman-teman, kejanggalan lagi. Dan ternyata saya tengok lagi ke spion tengah, di belakang saya persis itu ada sosok pocong, jelas banget pocong. Posisinya gini nih, sambil nunduk-nunduk gini pocongnya. Dan ini real, bukan rekayasa teman-teman. Akhirnya saya ketakutan banget, dan saya harus tetap menjaga konsentrasi nyetir mobil ya. Akhirnya saya merokok. Rokok itu tinggal setengah. Akhirnya saya buang ke pocongnya, ya kan.
saya lempar ke pocongnya, dan alhasil ternyata saya heran ya, pada saat itu sampai batu saya cek, ternyata rokok sama pocongnya itu hilang. Apa memang pocongnya itu merokok ya, saya tidak tahu ya, wallahu a'lam lah. Akhirnya saya sampai di Malang dan saya habis ngantar tamu ke Surabaya, pulang lagi ke kantor. Saya bercerita ke teman saya yang ada sih salah satu teman saya yang indigo, teman driver saya yang indigo, dan ternyata benar saya menabrak nenek-nenek di Kasinjang. Akhirnya saya meminta solusi, gimana sih caranya biar ya kan memang makhluk halus kan gak kasat mata ya. Berniat saya itu meminta maaf gitu loh, biar saya tidak dihantui terus gitu kan. Akhirnya mobil itu dimandikan kembang 7 rupa, berniat ya meminta keselamatan lah ya untuk yang Maha Kuasa, kepada yang Maha Kuasa. Dan saya menabur bunga di jalan, berniat untuk meminta maaf ke nenek itu. Dan setelah itu saya tidak pernah dihantui lagi. Baik teman-teman, itulah pengalaman mistis saya. Sekali lagi ya, bagi teman-teman yang memiliki pengalaman mistis atau cerita mistis, bisa DM di Instagram kami, saya tulis di deskripsi nanti, dan bisa kirim via email, saya tulis juga di deskripsi. Nanti akan saya tayangin di YouTube. Itu teman-teman ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, ada salah-salah pengucapan. Saya Khairul Anfianga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.